Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang ngerekam siapa? Ya, aku. Kami di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 dengan materi register yaitu membuat rangkaian SIPO dan PIPO. Adapun anggota dari kelompok 3 yang pertama ada Lutfi Nur Rahman, yang kedua ada Muhammad Segaf Alfarizi, yang ketiga ada saya sendiri Dina Rama Septiani, yang terakhir ada Gevira Primari Orsida. Selanjutnya, baiklah, untuk materinya yang pertama akan saya sampaikan. Next. Serial input paralel output. Baiklah, rangkaian SIPO serial in parallel out adalah jenis rangkaian digital di mana data masukan dikirim secara serial dan diubah menjadi data keluaran yang dikirim secara paralel. Rangkaian ini sering menggunakan register pergeseran untuk membuat data secara berturut-turut dan kemudian mengeluarkannya secara paralel. SIPO digunakan dalam aplikasi komunikasi serial, transfer data serial, dan penyimpanan sementara data serial. Next. Adapun ini data hasil dari yang sudah tertera pada gambar ini. Untuk penjelasan selanjutnya ada di slide selanjutnya. Nah, di sini ada data hasil percobaan SIPO. Akan dijelaskan oleh rekan saya, Lutfi Nur Rahman. Ya, di sini ada tabel itu. Jika enable-nya itu 0, terus startnya 1, datanya 1, dan CLK-nya on, maka output-nya itu untuk output 0 itu 0, output 1 itu 1, dan seterusnya sampai output 7 itu jadi 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, selanjutnya itu enable-nya juga 1, restartnya 1, dan datanya 0, terus clock-nya itu on, maka datanya itu 00, 10, 10, 10. Selanjutnya enable-nya 1, restartnya itu 1, datanya 0, dan clock-nya itu on, maka outputnya itu 00, 00, 00, 00. Selanjutnya yang jika enable-nya 1, restartnya 1, terus datanya 1, dan clock-nya on, maka outputnya itu 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Selanjutnya enable-nya 1, restartnya 1, datanya 0, clock-nya itu on, maka outputnya itu 01, 00, 00, 00. Nah, selanjutnya enable 1, restartnya 1, datanya 1, terus clock-nya itu on, maka outputnya itu 10, 1, 00, 0, 0, 0. Nah, lanjut. Ya, enable-nya 1, restartnya 1, datanya 0, terus clock-nya on, maka outputnya 10, 10, 11. Aduh. Mana ini? 10, 10, 10, 0, 0, 0. Ya, terus selanjutnya enable-nya 1, restartnya 1, datanya 0, terus clock-nya on, maka outputnya 01, 01, 01, 00. Selanjutnya enable 1, restartnya 1, datanya 1, dan
clocknya on, maka outputnya itu 10 10 10 10. Next. Lanjut itu paralel input paralel output. Rangkaian pipo atau paralel input paralel out adalah jenis rangkaian digital yang menggunakan sinyal input dan output dalam bentuk paralel. Artinya data dikirim atau diterima secara bersamaan. Data masukan diambil secara paralel dan disimpan dalam register, kemudian dapat dikeluarkan secara paralel melalui sinyal keluaran. Rangkaian pipo banyak digunakan dalam aplikasi seperti penyimpanan data, pemrosesan paralel, dan transfer data paralel. Next. Nah, berikut rangkaian dari kelompok kami. Terus next. Nah, data hasil percobaan akan dijelaskan oleh Ega. Baik, di sini saya akan menjelaskan data hasil percobaan rangkaian pipo dari kelompok yang kami buat. Yang pertama, jika instruksi I1, I0, I2, I3, I4, I5, I6, I7 diberikan seperti berikut, maka hasilnya akan seperti berikut. Ini adalah hasilnya. Ini juga. Selanjutnya, pada analisis data rangkaian SIPO, percobaan dimulai dari baris ke-3 sampai baris ke-10, lalu baris pertama sampai baris kedua. Terlihat bahwa terjadi pergeseran register pada setiap langkah. Pada awalnya kita memiliki angka biner 0000 yang merupakan angka 0 dengan semua bit bernilai 0. Kemudian dalam setiap pergeseran, bit-bit tersebut bergeser ke kiri dan bit baru dengan nilai 1 dimasukkan ke posisi paling kanan LSB. Setiap langkah pergeseran menghasilkan angka biner baru di mana bit-bit tergeser ke kiri dan bit 1 dimasukkan ke posisi paling kanan. Sedangkan pada rangkaian pipo, dari banyak inputan hanya terdapat 2 macam output. Itu pun terjadi karena overclock diaktifkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gevira. Baik, untuk kesimpulannya, pada data percobaan rangkaian SIPO, berdasarkan pola yang terjadi pada urutan pergeseran register, dapat kita simpulkan bahwa pola tersebut mengikuti aturan pergeseran register dengan pergeseran ke kiri. Setiap langkah pergeseran menghasilkan angka biner baru di mana bit-bit tergeser ke kiri dan bit paling kiri menjadi bit paling kanan setelah pergeseran. Dengan demikian, pola tersebut menunjukkan pergerakan data di dalam register dengan mengikuti aturan pergeseran register yang telah ditetapkan. Sedangkan pada rangkaian pipo, yang mana hanya menghasilkan 2 macam nilai output, kemungkinan disebabkan oleh pemilihan model komponen yang salah. Pemilihan model komponen yang salah dapat mempengaruhi hasil output dari rangkaian karena model komponen yang digunakan dalam simulasi elektronik memiliki karakteristik dan perilaku yang berbeda. Setiap komponen memiliki model matematis yang menggambarkan bagaimana komponen tersebut beroperasi secara elektrik. Oleh karena itu, pemilihan model komponen yang akurat dan sesuai dengan karakteristik sebenarnya dari komponen fisik yang digunakan dalam rangkaian sangat penting untuk mendapatkan hasil simulasi yang benar dan sesuai dengan kinerja yang diharapkan. Berikut kesimpulan dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin dilanjutkan ke Proteusnya untuk menjajal atau meran rangkaiannya.
Baik, sebentar akan saya buka terlebih dahulu rangkaiannya. Mohon ditunggu kesabarannya. Masuk angin, Cok. Itu adalah permainan. Naik deh. Naik apanya lah, anjing. Naik kan Bu? Ya. Lanjut dipakai musuh, ngeri, Cok. Pakai ke anjing. Yuk. Oke. Bu, nonton. Kenapa? Ay, goblok. Anjing, gak tahu gue, Cok. Ini yang belum tolong. Iya. Pakai grok ya. Cuma sekali juga bener. Nah, jadi on dia. Ya, gak ada. Yang mau main lagi dia. Udah amat. Saya lupa kalau udah berdua gitu. Kalau berdua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian SIPO yang sudah kelompok kami buat. Langsung saja kita run. Terlihat jika clock kita tekan, dioda D9 dan dioda D1 akan menyala. Jika kita tekan lagi, dioda D9, D1 dan D2 menyala. Kita tekan lagi, dioda D3 juga ikut menyala. Lalu kita tekan lagi, dioda D8-nya ikut menyala juga. Sampai seterusnya di D7 atau semua diodanya menyala. Ini adalah rangkaian SIPO dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu rangkaian PIPO. Di sini kita sudah run. Kita pencet button clock-nya. Tidak ada perubahan di output D7 sampai D0-nya. Lalu jika reset kita hidupkan, juga yang berubah hanya D0, tidak ada inputan high ataupun rendah low. Juga jika kita men-set di bagian SW deep switch-nya, tidak ada perubahan.
terlihat hanya di 0 saja yang memiliki outputan low biru di sini. Baik, itu adalah presentasi hasil rangkaian dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin itu hasil presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.